Sebagai juru selamat ya, Ya, juru selamat manusia, umat manusia. buat Maka dikatakan manusia. akulah jalan kebenaran dan hidup benar. Kalau Hmm. kita mau sampai kepada Bapa, kita harus seperti manusianya Yesus. Cuman Yesuslah yang suci dari sekian manusia. Nah itu, biar kita pahami. Hmm. Bang Robin percaya nggak Yesus itu mati disalibkan? Tidak, yang disalib iblis. Maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Karena Yesus saya mati. Yesus saya tidak pernah mati. Dia hidup kekal. Oh ya, gitu ya. Berarti Yesus nggak disalibkan ya, menurut Bang Tidak, Robin? tidak. Berarti menurut Bang Robin Alkitab itu bohong lah itu. Benar, karena itu tulisan manusia, bohong. Apa jadinya jika dalam sebuah debat lintas agama, pernyataan paling mengejutkan justru datang dari pihak lawan? Kali ini, Ustadz Yusuf P. ditantang oleh seorang pria Kristen dalam sebuah diskusi yang mengambil arah tak terduga. Alih-alih membela doktrin umum, pria tersebut secara mengejutkan menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan dan menyebut isi Bible penuh dengan kebohongan karena ditulis oleh tangan manusia. Sebuah pengakuan berani yang seketika mengguncang jalannya perdebatan. Pernyataan ini tidak hanya membuat penonton terhenyak, tetapi juga membuka ruang diskusi yang jauh lebih dalam mengenai kebenaran sejarah dan kitab suci. Ketegangan memuncak saat setiap argumen mulai diuji, membawa kita pada satu pertanyaan besar. Apakah kejujuran pria ini akan menuntunnya pada hidayah Islam? Jangan lewatkan momen krusial ini dan saksikan sampai akhir untuk melihat apakah perdebatan ini akan berakhir dengan syahadat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Jadi kitab yang sesungguhnya bukan yang ditulis manusia. Siapa kitab yang sesungguhnya? Yang dialami oleh Yesus. Itulah kitab sesungguhnya. Itulah kabar baik. Bukan yang ditulis oleh manusia. Yang ditulis kan orang berdosa. Murid-muridnya Yesus. Emang murid-murid Yesus sempurna? Terkecuali Yesus sendiri yang menulis. Oke. Gitu Pak Ustadz. Jadi kita pakai akal sehat. Itu diajarkan dalam kekristenan. Bang Robin percaya Yesus lahir dari Bunda Maria, Bang Robin percaya? Lahir, benar. Kan dia utusan. Wajib lahir. Manusia ya. Tuhan nggak pernah dilahirkan. Masa Tuhan dilahirkan oleh ciptaan? Pakai akal sehat dulu lah. Mana ada itu? Ya, Tuhan dilahirkan. Iya. Pakai akal sehat dulu ya Pak Robinnya. Jadi ini Bang Robin. Jadi kalau Utusan Yesus ini dia kan dilahirkan. sebentar. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi iblis ya. Benar. Iblis. Jadi Yesusnya kemana? Di mana? Yesusnya kan di surga. Maksudku kan dia lahir nih dari Bunda Maria nih, lahir kan manusia lahir dia dari Bunda Maria, hidup nih. Lalu kan ada di Alkitab dikatakan Yesus di hadapan Pilatus, di hadapan Mahkamah Agama, lalu ditangkap, ditombak, disalibkan. Yesus ini ya yang mengajar ini. Jadi Yesus, kalau memang Pak Robin tidak mengakui Yesus itu disalibkan, Yesusnya kemana yang manusia ini? Kan di surga kan. Ketika dia turun emang dia pakai apa? Kenapa ya bisa manusia Yesus bisa hidup? Kan ada Tuhan di dalamnya. Siapa itu Tuhan? Roh. Gini bang. Nggak usah Abang gini. bilang Yesus di Intinya surga, tapi kan sebelum di surga kan dia lahir. Jadi begini, intinya manusia itu berasal dari dunia. Makanya kenapa itu manusia Yesus diturunkan ke dunia? Ya Tuhan tetap di surga. Apa itu? Roh. Maka dikatakan Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu adalah roh. Bukan manusianya. Apaan aku sembah manusianya? Aku sembah rohnya kok. Makanya aku diajar menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembahlah dalam manusia Yesus. Nggak ada itu. Nggak pernah. Iya, nggak apa-apa. Bukan ke situ bang, bukan ke situ Iya, bang. aku ke Artinya situ. Aku ke situ, itu imanku. Kalau iman saudara seperti harganya itu bang. Sebentar. Makanya aku bilang, jangan digiring aku dengan pengetahuan dunia. Saya paham, itu semua saya udah khatam. Ya, saya udah tamat dari pengetahuan yang saudara alami, saya udah paham. Saya memakai sekarang pengetahuan ilahi yang tidak terlihat.
Saya nggak mau pengetahuan dunia. Pasti ini nanti selalu mempersalahkan pengetahuan ilahi, selalu mempersalahkan semua. Bahkan pendeta-pendeta sudah berdebat dengan saya, bahkan pakar-pakar teologi ya. Ini yang dialami mereka. Ini yang dihujat mereka kepada saya. Nggak apa-apa. Saya nggak mau. Sekarang itu punya pengetahuan ilahi lah yang perlu kita sampaikan. Ya, itu aja lah. Saya percaya bahwa Tuhan itu sudah ada sebelum ada Yesus, sebelum ada langit dan bumi. Itu iman saya. Makanya saya nyambung dengan Ibrani 11 ayat 1. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat, tapi percaya kepada Tuhan. Nah itu, berbahagia saya. Nggak harus melihat, saya percaya. Andai pun tidak ada langit dan bumi ini, ya andai pun nggak ada manusia, yang penting iman saya yang di dalam ini atau Tuhan saya yang di dalam ini, saya tetap percaya kepada Tuhan itu ada. Gitu aja. Apa repot-repot? Jadi Tuhannya abang siapa? Kalau saya bisa mengukur Tuhan, berarti saya milih dari Tuhan dong. Pakai akal sehat dulu. Gini bang, Tuhan abang Allah, Yesus. Kalau Sebentar saya bang. bisa mengetahui Tuhan saya, mohon maaf, berarti saya milih dari Tuhan. Untuk apa ada Tuhan? Kalau saya bisa jadi Tuhan, capek-capek kali kita. Kalau bisa Ustaz Yusuf jadi Tuhan, ngapain ada Tuhan? Jadi maksudku bang, berarti nggak ada, Tuhan abang nggak ada gitu. Tuhan itu ada tapi tidak kelihatan. Apa buktinya? Langit dan bumi ada, manusia bisa hidup. Itu aja buktinya. Simple kok. Ngapain kita harus cari gitu ya? panjang kali lebar, lebar kali panjang, seperti lingkaran obat nyamuk. Terus kita nanti. Lingkaran abang. Iya. Abang percaya dengan Roh Kudus bang? Ya jelas percayalah. Gimana sih? Karena Roh Kudus kan tidak kelihatan. Ini adalah bagian daripada Maha Pencipta itu. Ini tidak akan pernah bisa mati. Tidak akan pernah bisa mati. Contoh, di neraka juga dia bisa tapi hidup selama-lamanya. Apa yang hidup ruhnya, tapi ruh yang tidak benaran. Ya, gitu. Begitu juga sebenarnya di surga. Ini nggak bisa mati yang namanya ruh. Tetap hidup, cuman yang pertanyaannya hidup di mana? Hidup kekal di neraka atau hidup kekal di surga, itu doang kok. Di Mana iya, ada, Roh makanya Kudus? ada ruh lain. Roh Kudus itu bang hidup kekal di neraka atau di surga bang? Ya jelas di surga, namanya udah kudus, suci atau ruh suci. Ruh lain itu gak kudus, kan ada ruh lain. Dalam Alkitab juga ada itu. Makanya di mana surga? Bingung Victor Pak Robin. Bang Victornya bingung Pak Robin. Pelan lah. Ya, sebentar. Berarti Yesus itu siapa bagi abang? Utusan yang mulia. Dia adalah manusia yang suci. Dia adalah sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi supaya nanti saya sampai kepada Bapa. Kenapa itu saya imanin? Benar, kita harus seperti manusia Yesus. Kalau dalam Muslim kita harus seperti manusianya Isa Al-Masih. Ya, kenapa dia nggak berdosa? Ya wajar. Orang cikal bakalan juga dari ruh yang suci. Kalau beda dengan cikal bakalan daripada manusia Adam dari dunia ini. Karena dunia ini udah jelas-jelas berdosa. Ya, karena ini ciptaan dunia ini. Oh, Yesus juru selamatnya abang ya. Tetapi abang tidak percaya abang tidak percaya dia Tuhan. Abang pun tidak percaya dia mati disalibkan gitu. Benar. Yang disalib itu adalah, maka dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa? Nah itulah Yudas. Terkutuk dia. Sebenarnya Yudas yang disalib itu. Sebenarnya Namanya masa. Makanya sebenarnya yang yang disalib itu pas sekali. Ya, pas sekali. Sebenarnya yang disalib itu Yudas bang ya. Ya jelas. Ya. Dari mana bang tahu Yudas itu bang? Dari mana? Dari Roh Kudus lah. Dari Roh Kudus yang datang. Maksudnya Roh Kudus yang ngasih tahu sama abang bahwa Jadi, yang disalibkan saya itu Yudas. Saya katakan gini, yang Ya. maka dikatakan dalam Yohanes, ya Yohanes 3 ayat 15. Ya, apa dikatakan di sana? Orang yang benci. Yudas kan membenci Yesus sampai dijual. Iya. Ya, Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. iya itu kebencian. Jadi kebencian itu adalah pembunuh. Pembunuhan yang pertama adalah kebencian, bukan dibunuh begini. Kita harus paham. Jadi pembunuhan itu bisa terjadi karena diawali kebencian. Nah ini yang banyak getter Kristen. Ya mohon maaf, Muslim juga ada tapi itu oknum. Kristen juga begitu oknum, bukan Kristennya. Makanya jangan dipelihara kebencian. Saya justru ketika saya dimaki-maki, ketika saya dibidak-bidakan, saya sayang kepada mereka. Semakin terima kasih, seperti tadi Bunda dikatakan saya gila, stres. Terima kasih buat Bunda tadi. Saya bersyukur. Karena diajarkan dalam
iman saya, ya 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan pujian aja yang aku syukurin, hinaan harus aku syukurin supaya aku memiliki iman atau hati yang suci. Maka dikatakan Matius 5 ayat 8, berbahagialah bagi orang yang hatinya suci, maka dia akan dapat melihat Allah, melihat Tuhan. Jadi kalau jangan harap kalau hati kita nggak suci. Bagaimana supaya hati kita suci? Bahkan setan sekalipun kita kasih, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ketika setan minta permohonan, legion, dia dipenuhi nggak permintaannya? Dipenuhi. Itulah saking kasihnya kepada setan. Setan sebenarnya harus dimusnahkan, tapi dia mau memiliki yang namanya hati yang suci. Jadi kalau orang yang ingin memiliki hati yang suci, harus dikasihi juga setan. Benar. Ya. Sama seperti yang dilakukan Yesus kepada legion. Bang gini bang, Jawab, oke lah. jawab, ayo. Jawab lah. Oke bang, aku yang disalibkan tuh kan Yudas bang ya, karena dia mengkhianati Benar, Yesus. benar. Oke. Ya. Yesusnya kemana bang? Kalau kayak gitu, Manusianya, berangkat ke surga? manusianya kan berawal dari roh, kembali menjadi roh. Secepat itu, seperti kilat dia gitu jadi Ya roh namanya gitu. Maha Kuasa, kok kita jadi ukur pakai aduh, pantas lah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Maha Pencipta. Bukan secepat Ya. itu. Lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau masalah secepat itu, itu kan perhitungan kita, logika kita jangan dipakai. Ya, apa yang nggak mungkin bagi manusia mungkin bagi Maha Pencipta. Saya mau jadi 10 juga bisa. Ya, saya mau jadi 100 juga bisa bagi Yang Maha Kuasa. Bagi manusia nggak mungkin. Nah, itu aja. Itu iman saya. Sebegitu cara mengimaninya. Oke bang, kalau perjanjian lama itu bang, perjanjian lama abang percaya nggak itu? Semua itu saya tidak bisa mengurangi dan menambahin. Nanti jadi berdosa saya. Makanya kenapa Yesus datang ke dunia? Sebagai menggenapinya dengan apa? Bukan dengan yang tertulis. Dengan perbuatannya. Dengan tindakannya dia genapi. Hukum Taurat itu. Begitu. Aku datang bukan untuk menidadakannya, tetapi menggenapi. Dengan apa? Setiap perbuatannya. Benar digenapi. Hanya manusia Yesus atau Isa Al-Masih yang bisa menggenapi firman Tuhan atau Taurat itu. Mana ada manusia? Mulai dari Adam, nggak ada. Kasih paham Pak Robin. Gitu. Jadi gereja apa? Bang Robin, gerejanya apa bang? Apa nama gereja bang? Gerejanya adalah tubuh saya. Karena tubuh saya dibangun oleh Maha Pencipta. Itu jelas ada di kata dalam kita. 12 ayat 1. Mantap. Maka 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa baik sucimu adalah tubuhmu, bukan bangunan. Mohon maaf. Masukku bang. Abang pergi ke gereja nggak hari Minggu? Enggak, saya nggak pernah. Dulu ya. Kenapa ke gereja? Ya dulu saya waktu saya menjadi seorang pendeta, ya kebangunan terus. Saya belum paham tentang kebenaran ilahi. Abang Saya kan pernah jadi pendeta bang? Iya. Pernah. Tapi Abang sekarang dulu pendeta? juga nggak apa-apa. Jadi pendeta itu secara ilahi pembawa damai Tuhan, bukan pendeta teologi ya. Masukku ada jemaat abang. Abang punya jemaat? Terutama keluargaku, itu jemaatku. Bukan jemaatku, mohon maaf. Nanti saya ngambil kecurian jemaat yang Maha Pencipta. Tapi digembalakan oleh saya sebagai kepala rumah tangga. Anak saya 2, istri Bang, saya 1. Bang, abang kan klaim Kristen nih bang, Kristen kan? Kita orang Ya. Kristen ini bang setiap hari Minggu kan ke gereja nih bang. Abang Itu ke gereja dunia. nggak setiap hari Minggu? Itu Kristen dunia, saya nggak bantah. Benar. Kristen dunia itu. Paulus. Oke. Nggak bantah Kristen itu. pengikut Paulus itu Ya, setiap hari dan Minggu Kristen ke gereja. ilahi beda. Ah, Apa arti Kristen? Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus, itu artinya Kristen. Jadi saya mau jadi pengikut Kristus yang benar, bukan jadi pengikut Kristus campur-campur dengan dunia ini. Nah, siapa yang mengajarkan itu? Paulus. Nggak mau saya. Jadi Tuhannya abang Allah orang Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya abang nggak? Benar. Benar. Sama. Oke. Nggak ada bedanya. Oke. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhannya abang nggak? Jelas itu bahasa Arab. Tuhan Nabi saya. Muhammad itu nabinya abang nggak itu? Iya, biar digenapi, kasihlah sesama manusia. Nabi saya. Mereka juga akan lengkap imannya kok. Kalau tidak mengimani ini, nggak bisa terus Mantap. menjadi nabi. Lengkap iman muslim, nggak lengkap. mantap. Mereka akan lengkap iman pergi muslim. Kalau tidak diimani, Isa Al-Masih tidak lengkap atau Yesus nggak lengkap.
Saya juga Berarti, begitu. Nggak iman saya kalau Abang- saya nggak imanin Nabi Muhammad. Saya- Nggak iman saya. Apa salahnya yang dibuat di Nabi Muhammad? Karena kenapa kita menyalahkan Nabi Muhammad? Karena sudah dipelihara kebencian, pembunuhan. Abang kan Jadi- tadi bilang, Ya. sebentar bang. Abang bilang Yesus sebagai juru selamatnya abang, ya kan? Ya, Muhammad sebagai apa abang? sebagai juru selamat di dalam menyampaikan. Kan ada namanya perantara alat daripada Maha Pencipta itu. Kan Tapi- Yesus atau Isa Al-Masih menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Bisa nggak? Bisa. Kepada saudara juga disampaikan bisa. Cuma sekarang banyak memelintir yang disampaikan. Nggak seperti yang sebenarnya. Bisa nggak kepada saya disampaikan? Bisa. Bebas, nggak harus ke Nabi Muhammad, nggak harus ke Paulus, nggak. Ke saya juga bisa. Cuman ke Paulus itu yang menyerupai. Makanya dikatakan iblis menyerupai malaikat. Hati-hati. Jangan percaya kalau ada yang mengatakan Yesus di sana. Yesus di sana, jangan percaya. Saya nggak percaya Berarti- begituan. Berarti gini bang. bagaimana? Tuhannya orang Israel, orang Yahudi, Abraham, Ishak dan Yakub Tuhannya abang. Yesus itu juru selamatnya Tuhannya abang. semua umat manusia. Jangan Tuhannya Bukan, saya. Bang. Tuhannya Iyalah. semua umat manusia itu lebih tepat. Ya, Supaya juru selamat semua. Benar. Yesus adalah juru selamat semua umat manusia, termasuk Benar. juru selamatnya abang. Dan Benar. Muhammad adalah nabinya abang, ya kan? Benar. Maksud juga juru Allah selamat. Subhanahu wa taala pun adalah Tuhannya abang, ya kan? Jelas. Supaya itu digenapi yang namanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Cuman banyak di pelintir ini nggak mengerti orang Kristenan. Ya, hanya Kristen aja dikasihi. Kalau enggak ya yang berkata sama dengan dia dikasihi. Keliru. Setan aja disuruh dikasihi. Maka dikatakan dalam Lukas 6 ayat 37. Kasihlah musuh-musuhmu. Bakal pinjamkanlah musuhmu. Nggak ada yang bisa melakukan itu. Om doang. Jadi Iya, Aja, bukan Om musuh Do ya, sama kita. Om Do ya. Iya. Musuh nggak dikasihi. Belum musuh loh. Ini bahkan musuh-musuh disuruh kasihi. Bahkan setan juga disuruh kasihi. Ini belum musuh loh, saudara kita muslim. Nggak pernah dikasihi. Ajaran dari mana itu? Saya itu berpegang teguh dengan ajaran Bapa. Kasih. ya, Bang. Tapi abang pengecut abang, nggak bang? Aku gerejaku HKBP loh bang. Abang gereja abang apa? Abang kan Pardede nih, Batak ini. Apa nama Kalau gereja dulu Bang? gerejaku, sebelum aku paham ini, ya gerejaku secara dunia itu GJKI. Nah, itu lebih bagus itu secara dunia. GJK. Gereja apa tuh GJK ini? Jemaat Kristus Indonesia. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku Bapak Gembala itu hari ini jemaatku. Sekarang banyak mencuri jemaat. Padahal itu jemaat Kristus semua. Mana ada jemaat? GJKI, Hebat Bang, ya? banget manusia punya jemaat. Lalu setelah itu keluar abang dari GJK ini. Kenapa? Dipakai doktrin sama saya, nggak saya bantah. Ya, doktrin apa? Dia mempertuhankan manusia. Saya katakan, sekarang direnungkan ada juga seorang bapak hamba Tuhan jadi berubah. Ya, sekarang kenapa dia berubah? Masa Tuhan sebelum langit dan bumi Tuhan kan sudah ada. Masa setelah ada langit dan bumi? Kecil banget Tuhan itu. Masa bisa saya ukur Tuhan? Kecil banget Tuhan itu. Sementara Tuhan nggak bisa diukur. Sementara Tuhan nggak bisa dikenalin. Sementara Tuhan, tapi ada. Apa buktinya ada? Berarti kalau disematkan ke Yesus, Pak Robin bukan Tuhan itu. Yesus berarti. Bukan. Oh, iya. Lanjut. Makanya yang Jadi Bang Robin, apapun. Bang Robin, Ini aja intinya. Sekalipun Yesus adalah sebagai manusia yang suci, yang mulia, yang tidak berdosa, tidak bisa dia menjadi Tuhan. Tuhan itu sudah ada sebelum ada manusia yang suci. Gitu aja kok cara berpikirnya. Ngapa simpel-simpel saja? Bentar Jadi dulu kalau ya. kita nggak percaya seperti itu ya sudah. Kemana? Iya teman-teman, Mana pergi? dia gak tahu tuh ada yang diurus sedikit Pak Robin. Teman-teman yang belum isi Love Orange, tolong diisi ya, karena kita punya target di Love Orange gitu dari tok-toknya. Terus juga ya teman-teman, bentar Di sini, bang. Bentar sebelum mulai gitu. Jadi saya menyerukan kepada teman-teman penuhi Love Orange-nya gitu. Oke ya teman-teman, itu aja. Kita lanjut nonton dulu. Oke Bang Robin, ini ada Alkitab nih Bang. Ya, Abang ada nggak di rumah Abang Alkitab? Alkitab dunia ada. Ada. Apa ya? Alkitab juga, Bang, dunia. ya? Ada Alkitab Alkitab dunia, dunia. ada Alkitab akhirat juga gitu Berarti Bang Robin, ya. ada Alkitab dunia, ada Alkitab yang tidak dunia Bang ya. Oh Ya. ya. Alkitab tidak dunianya seperti apa Bang? Alkitab tidak dunia ini Bang. Itulah perbuatan tindakan daripada Yesus atau Isa Al-Masih.
Itulah Alkitab ilahi. Kalau ini Alkitab dunia Bang ya. Iya, karena itu Alkitab oleh ilahi manusia. itu adalah tindakan Yesus Bang ya. Iya. Dari mana Abang tahu tindakan Yesus Bang sementara Yesus hidup 2000 tahun yang lalu Bang? Alah, itu juga bisa menjawab. Saya hidup. Dari saya Maksudnya? hidup. Kalau saya mati gak tahu lah. Gimana akal saya Maksudku dulu. Bang, bukankah Maksudku Abang lagi. mengetahui tindakan Yesus dari Alkitab ini Bang, dari Saya hidup. tulisan ini Bang? Saya hidup. Kalau saya mati gak bisa mengetahui. Iya. Berarti Abang punya dua Alkitab. Saya jawab, iya katanya lagi. Kan sudah saya jawab, iya saya hidup. Semua orang bisa mengetahui karena hidup. Jadi kehidupan itu apa? Roh. Bang, di sini dikatakan Apa lagi? Bang, Yesus mati dan disalibkan. Percaya Bang itu? Enggak percaya? Itu perkataan iblis. Yesus nggak maunya Yesus tidak disalib siapa? Maunya Yesus tidak disalib siapa? Oh, itu Bukan perkataan dia. iblis ya, Pak Robin. Ya. Berarti, berarti Alkitab ini Bang. Memang pernah menginginkan Bapak anak yang dikasihinya untuk disalibkan, tidak Bentar, pernah. teman-teman di bawah, yang Kristen biar kita paham, bisa kita mengerti siapa yang lawan Ya, bicara silakan. kita, Bang. Sini, Bang. Berarti Alkitab ini, Bang, ada isinya ini perkataan iblis di sini, Bang ya. Apa? Alkitab ini ada dusta di Alkitab ini, Bang ya. Sekarang yang banyak menulis ini siapa? Paulus. Ya kan? Yang Betul banyak juga sih, tulisan betul itu juga. Yang banyak Paulus. menulis di Bible itu Paulus itu, betul juga. Ya, jawabannya, nggak usah panjang. Paulus ini siapa? Paulus ini kenapa dengan Paulus, Bang? Kenapa dengan Paulus? Paulus adalah orang yang membunuh Kristen. Ya, iblis tetap iblis. Jadi Paulus ini iblis. tetap iblis. Paulus ini Makanya iblis. dikatakan iblis itu bisa bagaimana supaya dia mengambil hati orang? Iblis akan menyerupai malaikat. Hati-hati. Jadi saudaraku belum sampai ke sana. Siapa Saudara iblis belum itu, sampai ke Bang? sana. Belum, nggak usah. Oh. Hanya pengetahuan dunia. Iblis yang menyerupai malaikat itu yang perlu diperhatikan. Ya, kalau manusia ingin menyerupai malaikat itu biasa. Tetapi kalau iblis kan tidak pernah terlihat. Ini yang perlu diwaspadai. Hati-hati. Jadi Paulus yang itu Bang, iblis siapa yang Paulus? menyerupai malaikat. Apakah maksud Beliau Abang dengan Ruh Suci Paulus atau Roh itu Kudus. adalah iblis? Gimana? Apakah maksud Abang Paulus itu adalah iblis? Benar, saudara. Iya, Paulus adalah iblis. Iya. Hanya Paulus yang pernah melihat Tuhan. Sementara saya nggak pernah. Sekalipun saya pernah melihat Tuhan, saya nggak pernah. Bahkan Yesus jangan ajarkan, jangan kau beritahu. Malah disuruh dikatakan jangan kau beritahu. Ketika dia buat mujizat, jangan kau beritahu. Kata Yesus kan, Ya. justru dilarang. Data Paulus diberitahu. Pekerjaan siapa yang ingin lebih daripada Tuhan? Ya iblis. Pekerjaan siapa Selain yang ingin Paulus, lebih Bang. Selain Paulus, Bang, siapa lagi iblis di kitab ini, Bang? Emang ya pengikutnya lah. Oh, Termasuk berarti Petrus? gini, Kristen yang mengikuti Paulus iblis semua dong, Pak Robin. Berarti Maka dikatakan ini ya Paulus. Kristen yang mengikuti Paulus itu iblis semua Kristennya itu. Berarti kalau kayak gitu ya. Hanya Paulus yang ya. Ya, ngerti. Lanjut. Maka dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, apa dikatakan sana? Akan datang penyesat ke seluruh dunia. Ya. Bahwa yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, yang tidak percaya ya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan, adalah penyesat dan antikris nanti. Saya nggak mau. Biarlah saya dikatakan bidak. Nggak apa-apa. Bentar, Bang. Bang Victor sama Petrus. Pak Robin, saya ambil air dulu ya. Lanjut ya. Silakan. Ya. Oke, Bang Robin. Yesus kan bukan Tuhan kan, Bang kan? Ya, Siapa yang menuhankan Yesus adalah iblis. benar. Oke. Berarti Bang ada ini Bang 1 Petrus, tadi Abang bilang Paulus adalah iblis, ya kan? Benar. Oke. Oke, silakan. Petrus juga Bang, Petrus pun menuhankan Yesus. Ku baca 1 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kata Petrus Bang, apakah Petrus iblis juga Bang? Jelas, karena dia mempertuhankan manusia. Aturannya Maka dipertuhankan Petrus Tuhan. adalah iblis. Benar. Kalau Oke. manusianya Yesus yang dipertuhankan.
Ya, Oh, kalau berarti manusianya Yesus bukan yang dipertuhankan, itu artinya yang di dalam Yesus apa itu? Roh Kudus. Mari katakan bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Nah, ya, itu yang berarti dipertuhankan terus. Jangan manusianya Yesus. siapa saja yang menuhankan Yesus adalah iblis. Manusianya. Ya oke Tetapi lah. yang manusianya tidak. Bang, Yesus ini bang manusianya, Kristus itu Mesiasnya itu Kristus. Yesus Kristus adalah Yesus Mesias, itunya Saya artinya itu. tanya tanggal berapa dikatakan itu? Hari apa? Jangan Kepada itu saudara. bang pertanyaannya, nggak begitu, bukan saya tahu. begitu pertanyaannya bang. Maksud Hari gini apa? bang, maksud gini bang. Kalau ditanya sama saya tahu. Nah, itulah bedanya Roh Kudus. Saya tahu. Bentar, Kapan bentar. itu diberitakan kepada saya? Setiap saat dan setiap hari seperti napas saya. Roh Kudus memberitahukan kepada abang. Benar, setiap saat dan setiap hari tanpa batas, tak bisa batas manusia diberikan tahuan kepada saya. Seperti Apa? napas saya. Apa kata Pak seperti apa kata-kata yang dilontarkan? Karena napas saya Roh berhenti Kudus kan, dalam belum abang? berhenti kan. Nah, disampaikan seperti itu. Jadi disampaikan Mana yang baca? Maha Pencipta itu oleh Bapa itu seperti napas saya tidak pernah berhenti. Dia ngomong sama abang, Roh Kudus itu bicara sama abang. Roh Kudus yang berbicara. Sama siapa? Ini sekarang yang berbicara Roh Kudus, bukan manusiaku. Manusiaku nggak bisa berbuat apa-apa dari diriku tanpa Roh Kudus. Oh berarti Manusiaku tidak bisa bergerak. Manusiaku mati. Ini barang panah manusiaku. Gitu saudara. bang. Nah, abang apa lagi? Bang? Mau Pendetanya dipasangkan? abang? Abang Pembenaran. ikut pendidikan pendeta bang. Ada sekolah formal pendeta, sekolah formal. Sekolah apa? Sekolah dulu ada, sekolah dunia. Tapi saya nggak mau itu. Saya mau sekolah akhirat. Sekolah dunia, ya. Sekolah Ini melawan dunia, saya. ya. Ya, ini yang melawan saya sekarang. Saya melawan diri saya sendiri. Ya, dulunya saya seperti itu. Saya lawan dengan kebenaran ilahi. Jangan Jadi saya kalau pakai gitu kebenaran abang bilang dunia saya. Kristen, tapi abang Itu bilang saya ini katakan banyak dari Kristen bohong, ada dua. Petrus iblis, Iya. Paulus iblis. Berarti Benar. abang nggak Kristen lah bang. Ininya kerangka acuan Kristen bang. Jadi ngapain abang ngaku-ngaku Kristen? Saya percaya itu Kristen dunia. Masuk tuh begini bang. Iya kan saya udah katakan saya itu Kristen dunia. Yesus kan udah mati, terangkat ke surga. Tapi abang nggak percaya ya, abang bilang Gimana iblis. kita Abang ini tahu sudah tanda ke surga? Kalau melihat tertulis jam berapa? Harusnya berangkat ke surga itu jam segini, berangkat Yesus ke surga hari Janganlah ini. memaksakan surga, kayak gitu, surga. Bang. Harusnya ada. Kan nggak dari yang tertulis kan? Dari mana? Dari napas, dari hidup. Saya bisa mengetahui bahwa Yesus naik ke surga. Bukan dari yang Bang. tertulis, nggak ada ditulis itu. Jam segini Yesus naik ke surga, hari ini. Nggak ada ditulis. makin Makanya banyak saya abang percaya ngomong bang, semakin tulis. nampak bang. Hah? Maksudnya apa? Dunia pasti begitu. Pasti, saya udah katakan saudara, dunia pasti mempersalahkan saya. Gak apa-apa, saya terima itu. Abang, Itu juga dulu yang saya lakukan kepada... jujur bang, Silakan. abang sudah mualaf atau enggak bang? Jujur aja bang. Mualaf. Saya 1 Petrus 4 ayat 16. Jangan pernah malu menjadi seorang Kristen. Itu diajarkan oleh Maha Pencipta. 1 Petrus 4 ayat 16, baca nanti. Itu yang saya Ya, pertahankan Bang. iman saya. Abang bilang abang Kristen, tapi abang mendustakan Saya katakan Bibel. Kristen ada dua, Abang bilang saudaraku. Yesus nggak mati, abang bilang Yesus bukan Iya, Tuhan. itu Abang ini Kristen abang secara- ini abu-abu abang. Kalau Kristen secara dunia, Yesus mati. Tapi kalau Kristen secara ilahi atau secara Bapa, Yesus tidak mati. Masa dia dibawa ke dunia ini Jadi untuk dimatikan? apakah tubuhnya Yesus disalibkan? Orang di dalam Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan. Maksudnya mengaruniakan bukan apa? Bukan Bapa itu, bukan Tuhan itu yang dikaruniakan. Utusan. Itu pun dikaruniakan. Maksudku gini, Bang. Bukan Yang- dibinasakan. Kalau dia dimatikan, dia gak bakal bangkit. Bang, udah pelan-pelan bang, tarik napas pelan-pelan dulu bang. Bukan pelan. Nah, saya memang begini, biasalah orang Batak. Saya tegas, Iya, saya nggak pernah berhenti, nggak pernah capek. Ini semangat, karena roh itu nggak pernah capek. Dunia mungkin bisa capek. Roh itu Iya, menyala-nyala, iya, seperti iya. api yang menyala-nyala. Iya, betul. Gitu, saudaraku. Itu nggak apa-apa Pak Ustaz Yusuf. Itu kepercayaan saudaraku, saya nggak bantah. Itu Kristen dunia, biarkan sampai junjung apapun ketinggiannya, silahkan. Saya bukan Kristen dunia, tetapi Kristen Jadi- pengikut Kristus yang sesungguhnya. Melalui apa? Perbuatan. Makanya dari buahnya lah kamu dapat menilai. Tadi itu diajarkan. Dari buahnya, bukan dari yang tertulis. Dari buahnya, apa itu buah? Perilaku, tindakan, perbuatan. Ketika kita membenci Muslim, berarti mana buahnya?
katanya ajaran kasih. Ya, sementara yang belum memberikan hujatan. Kalau ajaran kasih itu, sekalipun ada saudara kita oknum yang mengucap kita tetap berterima kasih. Terima kasih ya Bapak. Sama seperti dikatakan Yesus, ampunilah mereka Bapak, sekalipun mereka sudah berbuat dosa. Ya, menganiaya Isa Al-Masih. Apa dikatakan? Ampunilah mereka Bapak. Itu harus kita pelajarin. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka sudah mengenal, sudah tahu. Tapi tetap Itu pernyataan siapa itu bang? Sebentar bang. Hah? Ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ucapan siapa itu bang? Ucapan daripada Bapa melalui utusannya, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Begitu. Tapi itu kan ucapannya di kayu salib itu bang. Iya. Jadi kan namanya alat, namanya utusan. Berarti Yesus disalib lah bang. Sebagai Tadi abang bilang Yesus nggak disalib. Hah? Kan Itu saya kan katakan ucapan tadi. Yesus di kayu salib, di atas kayu salib. Ampunilah dia Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah. Itu kan ucapan siapa itu bang? Itu Kristus itu nggak mati. Kalau dia mati nggak Iya. mungkin dia bisa mengucapkan itu. Coba kalau dia mati, bisa nggak dia Iya mengucapkan sebelum mati kan masih tergantung Dia nih, Bang. nggak mati dia. Mau nggak ada pun diucapkan dia nggak mati. Bu ya bang, iya. Itu ucapan siapa itu? Ampunlah dia Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan siapa? Ucapan Bapa melalui utusannya. Apa utusannya? Manusia Yesus. Itulah utusannya. Di mana diucapkan itu bang? Di mana? Di dalam Roh Kudus yang tidak terlihat. Maksudku pada saat kapan Yesus Saya mau mengucapkan tanya itu? dulu sama saudaraku. Sekarang yang berbicara ini apa? Manusia muka atau roh? Gini Jangan bang, gini. abang bilang Yesus sebentar bang. Saya tanya, Abang jawab bilang dulu. Yesus tidak disalib. Saya sekarang roh Tetapi apa ucapan manusia? Yesus itu abang bilang itu ucapan Yesus. Padahal pada saat Yesus mengucapkan itu di atas kayu salib, abang nggak konsisten abang. Yang mengucapkan itu adalah roh, tapi melalui utusannya atau alatnya siapa? Manusianya Yesus. Yesus. Di Manusia mana yang suci. diucapkan itu bang? Pada saat kapan? Jadi kalau Bapa itu yang suci, jadi yang menyampaikan itu yang suci. Nah, Iya. kalau Bapa itu yang suci, alatnya juga harus yang suci. Nggak bisa Ya. orang yang berdosa. Adam sebenarnya pantas, tapi karena Adam sudah berdosa nggak pantas lagi untuk Oke menyampaikan lah kebenaran. bang. Doktrinnya abang udah mirip ke Islam bang. Yang disalibkan itu adalah Yudas. Jangan manusia menilai saya, biarkan Enggak, Bapa yang Yudas. menilai saya. Karena di Alkitab bang, di Alkitab dituliskan yang disalibkan itu Yesus bang. Jadi Itu nggak kan saya pernah katakan Yudas. Alkitab, Yudas Alkitab itu, dunia. Bang. Sebentar. Jadi gini, Yudas ada itu, Bang, Alkitab mati, Bapa, Bang. ada Alkitab dunia. Benar, saya nggak bantah itu. Ada Sabar dulu bang, Alkitab dunia. sabar dolo ah. Unang Ada jo terang, Alkitab buruk-buruk Bapa. tenang jolo. Dan Kok pola kata songoni he? Tangko hita songoni. Maju, hidupkan Roh Kudus. Ya, gini bang. Nah, bagaimana? Ah. Silakan saudara, silakan. Iya, Ajaran dunia. artinya bang, setiap agama punya namanya kitab suci sebagai pegangan, sebagai kerangka acuan dalam beretika, berbuat, bertindak. Namanya kitab suci. Kalau abang ngaku Kristen bang, abang harus punya kitab suci. Kitab suci Kristen itu Alkitab. Inilah kerangka acuan dasar kita dalam mengetahui seperti apa beragama itu. Nah, kalau Kalau abang dunia- percaya ini bang, isinya Kalau tidak dunia percaya, secara maka terlihat. abang kalau Tapi kalau ada kitab namanya suci- solas, bang sebentar bang ya, sola scriptura hanya melalui ini kitab ini. Inilah kerangka acuan kita dalam beragama bang, berkristen ria ini bang. Jadi Keliru. kalau abang bilang Bilang sebentar, itu Bang, ya. kitab suci. Kalau abang Mohon bilang ini dusta bang, maka Kalau abang lah kitab yang suci berdusta, tidak bisa abang mengatakan diinjak-injak. Kristen. Tidak. Tidak bisa dibakar. Ya, tidak bisa disobek-sobek. Kalau kita suci, yang sesungguhnya. Apa itu roh? Emang bisa roh disobek? Emang bisa Roh Kudus disobek-sobek? Namanya udah ada Roh Kudus. Ah, gimana sih? Dari mana itu kita suci? Sama saya bukan kita suci itu. Kita suci Jadi- adalah Roh Kudus. Ya, jadi ini namanya apa bang? Ini kita di Bible ini bang, Itu apa kitab namanya? ini? dunia. Kitab Kitab dunia. suci dunia. Kalau kita suci dunia bisa disobek-sobek, bisa. Tapi Nah. kalau kita suci surga nggak bisa. Nggak ada yang bisa menyobek. Jadi gimana bang baca kitab suci surga itu bang? Cara baca apa kitab Saya suci hidup. surga itu? Saya hidup melalui apa? Perbuatan sama seperti Yesus. Melalui Berarti tindakannya. abang mengandalkan pikiran abang sendiri lah dalam membahas Iya. beragama ini bang ya? Kalau mengandalkan pikiran aku nggak bisa berbuat apa-apa. Manusia kan dari Yalah, mana Bang. aku bisa? Jadi apa kitab suci abang? Apa dasar abang berpijak sebagai beragama, Oke. sebagai umat beragama? Oke. Apa? Bingung. Terima nggak terima Kok kita Victor susah dalam waktu. bingung. Lanjut Pak Robin, hajar aja Pak Robin. Lanjut. Enggak, saya bukan menghajar.
Tapi itulah iman saya, saudaraku. Gak apa-apa, kalau saudaraku mau ngimani Kristen dunia silakan. Saya nggak bantah, itu iman saya, pribadi saya. Karena kita punya hubungan pribadi. Itu pribadi abang, bang. Ya. Pribadi Tadi saya abang mau nggak bilang laku sama begini. umum, bang. Itu laku hanya untuk abang sendiri. Enggak, ini istri saya juga berlaku, anak saya juga berlaku. Iyalah, istri abang kasih makan ya Jadi, makhluk aja lah dia jelas, sama abang. Kalau untuk saya sendiri, berarti pribadi saya sendiri. Hanya Iya, ada pribadi istri artinya saya, ada bang, pribadi anak saya. pola pikir abang itu kan Di situ aja abang sesuai tadi dengan mengatakan apa. untuk abang sendiri. Tidak. Berarti abang sudah menambah mengurangi. Tidak. Itu kan berlaku bagi keluarga abang. Itu bagus jawabannya tadi. Bagi abang sendiri berarti udah berbohong, saudara. Enggak Ya. pernah bagi pribadiku, bagi keluargaku. Berarti keluarga itu ada berapa? Nah itu paling pertama. Maka dikatakan, jadilah kau saksiku di Yerusalem. Ah, secara tertulis. Jadi tertulis ini saya udah ketahui sebelum ada tertulis. Saya udah ketahui. Melalui apa? Melalui roh yang tidak kelihatan, melalui Roh Kudus. Ya, saya udah ketahui. Maka dikatakan, jadilah kau saksiku kepada Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem itu berbicara pribadi. Banyak orang saksi langsung ke ini. Jadi pahlawan buat kesanan. Bang Robin, kawan-kawan di bawah, abang ini kan tidak percaya Yesus Tuhan, satu. Ya. Tidak percaya Yesus disalibkan, dua. Benar. Yesus Menyatakan saya hidup. Paul, ya bang betul. Sebentar bang, tidak percaya Yesus bangkit dari kematian, gak ada, itu bohong itu bang kan? Ya. Nggak ada, oke. Yang ketiga, keempat lagi bang, Paulus itu adalah iblis, empat ya, ya bang ya. Yang Ya. yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah iblis, ya kan bang? Ya. Petrus juga iblis, ya bang kan? Karena mengaku Tuhan dia di sini. Kalau dia mengikuti menjadi manusia, bahwa manusia itu menjadi Tuhan, iblis jangan. Kita kan jangan langsung Iya bang. menghakimi. 1 Cepat Petrus aja, 1 ayat 2 bang mengatakan, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, maka Petrus adalah iblis bang ya. Maksudnya Petrus itu karena dia gak paham Tuhan itu siapa. Kan dikatakan di Yohanes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, Mungkin Petrus belum paham. Kalau dia mengimani bahwa Tuhan itu adalah manusia bukan roh, ya iya oke bang, sesat. bentar lagi bang. Habis itu Silakan. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya abang, oke? Jelas itu dengan bahasa Arab. Salah saya nggak sangkal. Muhammad Apa, Pak Ustadz?